Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala al-laila wan nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi zawil mukhtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan hidayahnya kita sudah berada di tempat yang mulia ini. Rahmah dan jatah sama-sama kita doakan sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Abu Imung Al-Mukhlisin, yang kami hormati seluruh tungku-tungku, ibu, hadirin hadirat jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dan sudahnya izinkanlah aku atau kami untuk mengingatkan kembali satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin tidak asing lagi bagi kita. Sudah banyak guru-guru kita yang telah menyampaikan, tapi izinkanlah saya bicarakan barangkali sepotong dua potong dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin." Surga itu menginginkan atau merindukan kepada 4 perkara manusia. Rindu galak. Ini surga yang merindukannya, bukan kita yang merindukan surga. Kalau kita yang merindukan surga itu sepantasnya sudah biasa. Walaupun kadang-kadang kelakuan kita di lapangan jauh melenceng daripada harapan yang diinginkan oleh surga. Ini surga, ilit galak kita tengok supaya menjadi ahlinya surga. Yang pertama, talil Quran. Orang yang melazimkan diri baca Al-Quran. Iqra al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kata Rasul. Sering-sering baca olehmu akan Al-Quran karena Al-Quran tersebut dapat diberi manfaat kelak di hari kiamat. Bersering-sering kita baca Al-Quran. Qurannya tengok ibi syafaah ni buat timbangan. Di saat bahisab ijab Allah, ya Allah, ini adalah fahala Quran si Fulan bin Pulin, ya Allah. Man qara al-Qur'ana fa yatahharu fahalahu haramahu adakahul jannah wasfahu fi asratin min baitihi kulhum qad wajabalhul nar. Barang siapa yang baca Al-Quran, fayastadharu, dia beramal. Itu pun makna beramal. Fa'alahalahu, yang hala-hala. Apa kata Quran, begitu juga kata dia. Wa haramahu. Kalau kata Al-Quran, haram, dia juga melakukan itu haram. Allah Subhanahu wa taala akan masuknya dalam surga. Bukan itu saja. Dan Allah akan memerdekakan keluarganya 10 orang. Yang orang tersebut sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak divonis oleh Allah menjadi ahli neraka. Masya Allah, maha besar Allah Subhanahu wa taala. Dan Quran bukan itu saja, bukan sebagai hudal linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Termasuk Al-Quran merupakan satu alat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man arada ayyatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an, kata Rasul. Bila seandainya kau ingin bercakap-cakap dengan Allah, falyaqra', maka hendak kamu buka Quran, kamu baca Al-Quran. Kau sampaikan kemauanmu, pegah ba Allah Subhanahu wa taala. Putra pelai pegah tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang kesehatan tubuh, sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu alat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu. Pegah ba Allah, pegang ba Allah lain.
Yang kedua, yang dirindukan oleh syurga, yaitu hafidil lisan, orang selalu menjaga lidahnya daripada perbuatan keji dan mungkar, daripada ghibah, daripada namimah, dan juga daripada fitnah. Apa makna ghibah? Menceritakan sesuatu aib orang yang aib itu ada padanya. Tak penggah hatana bagop. Apapun tentang keadaan ke, pakaian ke, dan sebagainya, untuk menampakkan keaib orang lain, itu namanya ghibah. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang seorang perempuan yang jangkung panjang. Singkat cerita, begitu pulang, Aisyah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, so yang jak bakron bunuh cukup panjang tak bunuh so." Apa kata Rasul? "Hindarkan tuturmu, itu adalah ghibah." Hai long pegah atana ke Aisyah, itulah ghibah. Kalau tidak ada, itu yang fitnah. Ghibah mencari kesalahan orang lain, dan pun mereka salah, tak pegah-pegah. Tak pegah-pegah. Tapi aib gop teman gop. Allah yang berjanji melalui Rasul, "Ya Muhammad, siapa saja yang telah mempermalukan orang lain, menzalim orang lain, dia tak akan kumatikan dulu sebelum dia merasakan apa yang orang rasakan." Yang diberkati Allah. Kata malaikat, bila seandainya golong malaikat ni, golong mati di Allah. Tak penggap, menyegalam itu pun gop di dunia, nyoh hendak mati di Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia urungkan hukum karma berlaku. Lalu mana metrip pergi berdeh di Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Syekh Hasan Basri mendengar ada orang yang mendatang kepadanya, pegah gopnya. "Syekh, menong pegah kerana. Dua urubuh Syekh, gecoklah sabuh takfi, sabuh talam, gebuhlah makanan mangat-mangat, gejak populan yang pegah gopnya bunuh." Apa kata Syekh? "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Terima kasih kebaikanmu telah disampaikan oleh Sepulan bin Pulin kepada saya. Maka hari ini terimalah, ini hadiahku untukmu." Terkejut dia orang, punya drone pegah kelung porsa, tapi alhamdulillah ubena amalan drone kan bi kelung long hadiahnya long bi kerawan. Teman menyanyian masai no kan hai tami makanan. Menyo lagi Syekh Hasan Basri betul. Tame tu tame ke rumah, tame saka dan sebagainya, dah pegah tengok pegah long nak tame long. Nabut sampai dah gulam-gulamnya. Kan masa Syekh Hasan Basri. Yang kejadian kepada Rasul tengok. Ditanya umat, "Wawate kirim amalan kejo amalan di Allah Subhanahu wa taala na yang tam dawa." "Ya Allah, long nyo hana pernah long puput ya Allah, pakana bak bukulung ya Allah. Long hana pernah long sutur ya Allah, pakana pet bar keding long ya Allah." Keun ya Allah hai nyan ata si Fulan bin Pulin ibegah ke gadah. Ata si Fulan bin Pulin digibah ke gadah. Dan tidak sedikit orang akan menangis di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat amalan Nabi bijak rata-rata ibadah itu. Tapi begitu timbangan katuk tidur ya ke dia Allah. Beliau ya Allah nak gebah kedung dia ya Allah sama leleong ya Allah ngecok bacut. Ya Allah ya tangku beliau nya nadi adu domba long ya Allah ngengon sehingga long cei ngengon ku ya Allah ngecok bacut. Ya Allah yang nguji pernah iti pelong ya Allah mengajamun ya Allah hanai bayu pengdong ya Allah. Maka ngecok bacut akhir sampai habis. Bantruk dalam ya Allah nya kabeh bagi banjara. Maka coklah keburukan yang nabak tipulan yuklah kepada orang yang hasud bunuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang selalu merelakan diri menyumbangkan sedikit harta untuk orang yang membutuhkan. Tapi makanan orang yang membutuhkan atau tamu sedekah kepada orang-orang yang ka deuk perut. Yang dia kenjian deuk. Yang kerja ke dia rawai. Tapi buku urung deuk kita deuk.
Apu neraka tabibu ku urang kaya ipujo itu mata. Di urang kaya sana berlele kalau lebih baro tu. Maka bersedekahlah kepada orang yang membutuhkan, kepada betul-betul yang hanan. Apa yang kita sedekahkan? Ma yughrabu fih, barang yang digemarkan padanya, yang galak urang terima tapi. Sedekah yang tapi yang galak urang terima. Be elong rumah ku jengkol ke baju. Kuah rebo. Belum tentu saudara kita sama dengan orang yang akan terima sedekah daripada kita. Maka berikan sedekah. Nak senang urang pu yang diterima, pu yang galak je kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sadaqatu sitru minan nar. Iza kana yaumul qiyamah yastadillu nasi bidilli sadaqatihim, kata Rasul. Sedikit harta engkau yang keluarkan menjadi sedekah, maka sedekah itu akan menghalang kamu, jadi penghalang kamu dengan api neraka. Iza kana yaumul qiyamah, kelak di hari kiamat. Kelak di hari kiamat, sedekahmu akan memayungmu di yaumil mahsyar. Jid ke payung nunggu. Sini ber biar tapi pen dia roh kita cukup raya aja nunggu. Be kubah tak berjiji nunggu. Kadang pun dah fikir tabuh kuih kan yatim, tabuh kuih kepada pengemis. Tapi yakinkanlah sedekah kita akan mengui kita daripada api neraka sehingga tu'ba yaumil mahsyar dan ibu payung. Maka bila terdapat orang miskin, orang pengemis, wa ammas sa'ila fala tanhar, dengan sekali-kali engkau menghardikan, menghajarkannya. Bek talit itu. Kalau kita tidak memberikan, katakan dengan qaulun ma'rufun sedekah, tutur yang kata yang baik, pegah begat-begat. Urang ngebelaya, urang cok kata, urang cok lega, ia bersedekah lagi maah tunggu mendengan gajit. Daripada kita memberikan sedekah, yadbiul adha, sakit hati gop dah keun. Dia tapi sedekah tadi be dah keun ya Allah. Ketat kaya ganyan itu nyo payah hujak payah. Hai pajanji nak butang peh diutak itu menyakiti namanya. Dia tapi seriber biar telah kaya mutang baunya. Itu magic namanya. Itu menyakiti. Lebih baik adalah qaulun ma'rufun sedekah khairun min sadaqati yadbiul adha. Kalau kaya maaf dah. Kaya maafnya tunggu insyaallah lagi banyak kaya maaf. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada masa Nabi Allah Sulaiman ada seekor burung elang. Dia melapor pada Nabi Allah Sulaiman, "Ya Khalifah, si Fulan bin Pulin telah mengambil anak-anakku." Kenapa, tanya Nabi Sulaiman? Karena aku bersarang di pohonnya. Lantas keesok harinya Nabi Allah Sulaiman memanggillah yang punya kayu, itu si Fulan bin Pulin, berhadapan dengan Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman bertanya, "Kenapa kau ambil anak burung kemarin?" "Suka aku ya Khalifah." Sesudah itu Nabi Allah Sulaiman memanggillah dua ajudannya, yaitu dua jin, dua syaitan. Apa yang dititipkan pesan pada dua syaitan? Kelak, bila seandainya si Fulan bin Pulin ini mengambilkan lagi anak burung, kau yang tanggung jawab, kau akan menjaganya. Bila dia ngambil, si Fulan bin Pulin, kau belah dua, satu kau titip ke barat, kau buang ke barat, satu kau buang ke timur. Dia pegah dia waktu dia menyecok, kaplahi, kaboh kami ke barat, kaboh ke timur dia. Tidak lama kemudian, setahun kemudian, rupanya burung balik lagi. "Ya Khalifah, anakku kembali diambil oleh si Fulan bin Pulin." Maka begitu mendengar oleh Nabi Allah Sulaiman, naik darah. Maka pada waktu itu memanggillah dua ajudan yang disuruh oleh Nabi Allah Sulaiman. "Hai kena eleh. Apa saya bilang kemarin? Bila seandainya dia mengambil anak burung lagi, kau belah dua. Satu kau buang ke barat dan satu kau buang ke timur." Apa kata syaitan? "Ya Khalifah, rupanya si Fulan bin Pulin sebelum mengambil anak burung tersebut, lebih duluan dia bersedekah sepotong roti kepada fakir miskin. Pada waktu itu saya ingin mengambilnya, membunuhnya,
tapi lebih duluan 2 malaikat mengambil kami. Yang satu kami dibuang ke barat, yang satu kami dibuang ke timur. Oh ya, demikianlah. Itulah pahala sedekah. Kagak perintah oleh Nabi Allah Sulaiman guyuplah 2 sabah barat, tapi sepotong roti bisa ditukarkan dengan sebuah nyawa pada masa Allah Nabi Allah Sulaiman. Bukan tidak mungkin kita, mungkin tidak terasa kita. Juga hal yang sama pernah terjadi pada kedenya. Mungkin kadang-kadang hanya rasa gara-gara dalam sedekah hingga lepas atau hanya kenang bala kepada kedenya. Yang keempat yaitu watta'imina fi syahri Ramadan. Orang yang selalu pandai menjaga puasa di bulan Ramadan. Bagaimana pandai? Tidak tingkah laku beliau dalam Ramadan seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah mengomentar orang tentang kekurangan orang, dia tak pernah fitnah, dia tak pernah mengadu domba orang. Dan dia juga selalu menjaga amal pahalanya. Jangankan dia makan berbuka puasa dengan yang haram, dengan syubhat saja kadang-kadang dia tidak pernah. Itulah yang dirindukan oleh syurga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi hal tersebut kita perlu ikhtiar, perlu gedanya usaha insya-Allah nak galak syurga kena nunggu. Syurga galak kena nunggu baik tapi kaya galak jangan nunggu baru galak gitu. Menyahanakah gedanya galak ke syurga tapi maka oleh karena demikian nunggu masih ada kesempatan untuk berbuat baik. Barangkali yang dianjurkan adalah perbanyakkan olehmu selawat dalam bulan Ramadan. Perbanyakkan olehmu akan iktikaf di saat 10 terakhir. Dan perbanyakkan olehmu bersedekah. Dan perbanyakkan olehmu amal-amal yang lain. Yang tidak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan dijadikan kita sebagai umat Muhammad yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah lebih dan kurang dan lebih mohon diperbanyakkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.